Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel MBS TV tercinta. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kisah mengenai seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim merupakan seorang istri dari raja terkenal, yaitu Raja Fir'aun. Meskipun sang suami merupakan seorang yang terkenal sangat kejam dan jahat, Asiyah binti Muzahim merupakan sosok wanita yang sangat sabar, sopan, santun, juga penuh kemuliaan. Ia juga merupakan seorang wanita dengan budi pekerti yang luhur, penyayang, juga teguh untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Tak hanya cantik parasnya, tak hanya cantik budi pekertinya, tapi Asiyah binti Muzahim juga sangat cantik parasnya. Nah, kecantikan itulah yang membuat Fir'aun bertekuk lutut padanya. Fir'aun sangat menyayangi Asiyah. Ia selalu menuruti keinginan Asiyah, salah satunya yaitu mengangkat Musa sebagai putranya. Seperti pernikahan pada umumnya, awal-awal pernikahan merupakan saat-saat yang paling membahagiakan. Apalagi saat itu Asiyah menjadi seorang istri dari raja terkenal di zamannya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika Fir'aun mengakui dirinya bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai Tuhan dan mengutus semua rakyatnya untuk menyembahnya. Perkataan Fir'aun membuat hati Asiyah keberatan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Asiyah dengan sabar menghadapi perilaku buruk suaminya. Dalam tafsir Mulharubit disebutkan, benih-benih iman Asiyah mulai tumbuh ketika Asiyah ingin mengasuh Nabi Musa alaihissalam yang saat itu dihanyutkan ke sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Asiyah bahkan juga meminta kepada Fir'aun untuk mengangkat Nabi Musa sebagai putranya. Asiyah berkata, "Bayi ini akan membahagiakan hatiku dan hatimu, maka janganlah membunuhnya. Ia berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Dan semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Akhirnya Fir'aun pun mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Setelah Nabi Musa tumbuh menjadi dewasa, tukang sihir Fir'aun pun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui tukang sihir tersebut dikalahkan oleh Nabi Musa, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang dapat menciptakan dan mengatur urusan manusia, yang itu bukanlah Fir'aun, suaminya sendiri, yang mengaku sebagai Tuhan yang dapat menciptakan dan menghidupkan, mematikan manusia. Keimanan Asiyah akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanan Asiyah, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang sangat berat untuk Asiyah. Kedua tangan dan kakinya diikat, kemudian ditelentangkan Asiyah di tanah yang sangat panas, kemudian dihadapkan wajah Asiyah ke terik sinar matahari. Namun, ketika para penyiksa itu kembali, malaikat menutup sinar matahari itu dan Asiyah tidak merasakan siksaan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Fir'aun pun kembali mengutus para algojonya untuk menjatuhkan sebongkah batu yang besar ke dada Asiyah. Nauzubillah, sungguh siksaan yang sangat berat dan juga tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat bongkahan batu itu akan dijatuhkan kepadanya, Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Lalu kemudian Allah memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer yang berwarna mengkilat. Dan Asiyah sangat bergembira. Lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah dijatuhkan batu besar itu kepadanya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak lagi bernyawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asiyah dan 3 wanita mulia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Asiyah merupakan wanita yang sangat mulia, yang memiliki keteguhan keimanan yang sangat kuat untuk selalu beriman kepada Allah. Atas keteguhan keimanan tersebut, Asiyah menjadi sosok wanita yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi itu sedikit kisah yang mungkin akan bermanfaat untuk antunan semua. Syukran, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.